Itu misalnya kemarin Pak Aguan mau bantu untuk 500 rumah misalnya. Jadi katanya minggu depan mau kalau memang sudah bisa mau keping langsung dibuka. Silakan Pak Gubernur. Izin melaporkan memang beberapa daerah seperti Sika itu pengungsi sudah mulai balik ke rumah. Memang ada juga yang masih tetap dan kemudian karena masih ketakutan gempa yang bergeser ke arah barat sekarang. Jadi pusat gempa ini dia bergeser terus Pak Presiden. Jadi yang Sika itu kemarin saya terakhir ke sana itu sudah mulai bergeser, orang pada pulang ke rumah dan memang sudah mau kepin aktivitas normal. Nah jadi sekarang ini mohon izin arahan Pak Presiden karena yang sudah normal ini apakah sudah mulai bisa untuk aktivitas normal misalnya memperbaiki rumah atau ada juga sudah mulai mengusulkan untuk apakah sudah bisa membangun terutama yang rumah-rumah yang sudah berat itu mau kepingin dibangun baru, ada juga yang swasta yang mau bantu. Misalnya kemarin Pak Aguan mau bantu untuk 500 rumah misalnya. Jadi katanya minggu depan mau kalau memang sudah bisa mau keping langsung dibuka. Pak Menteri SDM juga saya dengar mau bantu juga bikin rumah dari YSR-nya kami siap untuk mau siap mulai minggu depan atau dari Pak Arasirai juga sama tuh PKP katanya minggu depan sudah mulai bergerak. Apakah sudah memungkinkan misalnya biar tidak lagi trauma bagi daerah yang memang sudah lebih relatif stabil, apakah sudah mulai bisa aktivitas normal untuk bisa perbaiki rumah, membangun rumah dan sebagainya. Terima kasih Pak Presiden. Kami izin menjawab, izin Bapak. ada dari Kemhan, ini ada sudah mulai putar-putar film juga untuk membuat ini, Ya. membuat rumah healing buat ini. Baik, saya kira kita tetap mengacu saja kepada BKMG ya, BMKG. Kalau mereka menilai sudah aman untuk mulai membangun, baru kita mulai bangun. Untuk Huntara sudah mulai, Bapak. Huntara di Sika yang Pak Gubernur tadi itu sudah mulai bangun. Hunian sementara kan bangunan yang semi permanen, Bapak. Jadi relatif aman terkait gempa, tapi lebih baik daripada tinggal di tenda. Kita sudah mulai bangun, Bapak. Siap. Ya, saya kira tetap aja kita menunggu BMKG ya. Saya kira karena mereka yang ahli, ya kan. Kita tahu semuanya ingin lebih cepat normal, tapi ya kalau memang alamnya seperti itu ya kita juga tidak bisa memaksakan. Ya, jadi kalau menurut BMKG 6 minggu ya baru aman ya. 4 minggu. 4 minggu ya. Jadi 12 hari, 18 hari lagi kira-kira. Tapi tiap hari kami evaluasi Bapak Oke. Presiden. Jadi kalau sudah 6 hari berturut-turut terus mengalami penurunan atau keluhan, nanti kita akan turunkan. Ya. Baik, ada lagi? Ada lagi, Bupati? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, para Menteri Kabinet Merah Putih, Bapak Gubernur beserta rombongan Forkompinda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertama-tama saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Nagekeo bersujud syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kehadiran Bapak di hadapan kami ini dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar. Kami sangat-sangat bergembira dengan kehadiran Bapak hari ini, dan untuk itu atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Nagekeo menyampaikan selamat datang kepada Bapak Presiden dan rombongannya, dan sekaligus menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak di Tanah Nagekeo ini. Kehadiran Bapak pada kesempatan ini perlu saya sampaikan beberapa hal yang terkait dengan kondisi pasca bencana dan penanganannya yang telah kami lakukan di Kabupaten Nagekeo. Jadi diketahui bersama bahwa gempa maksimal yang terjadi di Nagekeo 7,7 terjadi di wilayah Kabupaten Nagekeo. Kami di Kabupaten Nagekeo 2 hari lumpuh total komunikasi, Bapak, sehingga komunikasi tentang bencana ini lebih banyak dari kabupaten-kabupaten tetangga.
hari ketiga mulai ada pergerakan komunikasi sudah mulai bagus. Yang kemudian kami mengalami kesulitan bahwa tetangga kami Ngada, Endema, Umere, Manggarai semuanya bermasalah, punya kebutuhan yang sama, sehingga kami tidak berkesempatan untuk meminta bantuan kepada mereka. Kami satu-satunya hanya minta bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, yang hari ketiga ini sudah masuk ke wilayah kami, sehingga kami mulai bergerak dari situ. Kami dalam keadaan tidak berdaya awalnya. Ini perlu Bapak ketahui bahwa kemudian kami laporkan bahwa korban jiwa yang terjadi di Kabupaten Nagekeo saja, ini hanya dalam kapasitas di Kabupaten Nagekeo, ada 13 orang yang meninggal, 13 luka berat dan 118 luka ringan. Perlu diketahui juga bahwa kami mendapat bantuan besar Bapak, bahwa dapur umum yang kami punya ini dibantu oleh 11 dapur umum untuk penanggulangan bencana, dibantu oleh 11 dapur tenaga dapur MBG Bapak. Jadi penanganan untuk memberikan makanan siap saji bagi masyarakat pengungsi ini juga ditangani oleh dari dapur MBG. Karyawannya semuanya ada yang membantu kami di dapur umum Bapak. Ini yang perlu Bapak tahu. Jadi kami di sini mengalami kerusakan rumah itu ada hampir 9.600 Bapak. Ini kerusakan. Kalau pelayanan kesehatan hampir semuanya total. Dari dua rumah sakit total tidak bisa melayani baik pelayanan kesehatan maupun administrasinya. 9 puskesmas yang sama sekali tidak berfungsi itu 5 Bapak. Untuk pelayanan kesehatan maupun untuk administrasinya total tidak bisa bergerak. Yang 2 itu masih bisa tapi tidak berani masuk di ruangan. Jadi boleh dikatakan untuk pelayanan kesehatan saat ini baik di rumah sakit, puskesmas dan maupun pustu itu dilakukan di luar gedung, di tenda. Jadi kami buat tenda buat kami untuk pelayanan kesehatan. Demikian juga sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah kami di Nagekeo ini 80% tidak bisa berfungsi. Tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi saya mohon bantuan Bapak untuk memperhatikan dengan kementerian terkait supaya bisa menghadirkan tenda-tenda untuk belajar juga Bapak. Yang kemudian Bapak perlu kami sampaikan juga bahwa pertama terkait dengan Bapak tadi tiba mendarat di helipad itu dulu bekas bandara Jepang Bapak.